Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Wa sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk membahas kajian Alfiyah ya Ibnu Malik. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kita. Ini di pertemuan yang ke-44 kita akan melanjutkan tentang istighol. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang istighol ya, istigholul amili anil ma'mul. Sibuknya ambil ya dari ma'mulnya. Ada 3 bait ya yang sudah kita bahas, yaitu dari bait 255, in marusmin sabikin fi'lan syagol. Jika domir isim yang terdahulu ya fi'lan syagol, ini asalnya insyagola mudmarun ya fi'lan. Jadi maksudnya jika domir yang kembali kepada isim yang sebelumnya itu membuat sibuk fi'ilnya ya anhu darinya binas bilafzihi awil mahali ya, dengan menasabkan lafadznya atau secara mahali ya, secara kedudukannya. Misalnya Zaidan dorobtuhu ya, kalau kita katakan dorobtu Zaidan, itu kan jelas ya, Zaidannya menjadi maf'ul bih dari dorobtu. Ya, kalau kita balik Zaidan dorobtu ya, tetap Zaidannya menjadi maf'ul bih dari dorobtu, cuman dia dibalik, maf'ulnya didahulukan. Nah sekarang yang dorobtu itu yang menjadi amil dari Zaidan ya, fi'il fa'il yang menjadikan Zaidan itu maf'ul bih ya, kemudian dimasukkan domir hu, yang domir itu kembali kepada Zaid, Zaidan dorobtuhu ya. Nah inilah yang disebut dengan istighol. Jadi dorobtu fiilnya itu dia dibuat sibuk dengan domirnya ya, ya tidak kepada Zaidan langsung ya. Hingga ini yang disebut dengan istighol ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Baik mansub secara lafadznya Zaidan dorobtuhu misalnya, atau secara kedudukan mahali, yaitu misalnya Zaidan marortu bihi ya, Zaidan marortu bihi. Fasabiqo insibhu bifi'lin udmiro hatman. Maka yang terdahulu itu Zaidannya, karena tadi dorobtu itu ya dia menjadi amil dari hu ya, sehingga yang sebelumnya Zaidan itu terhalang oleh hu itu ya. Lalu apa yang membuat mansub Zaidannya itu ya, yang membuat mansub Zaidannya itu apa? Nah di sini sebetulnya ada perbedaan para ulama ya, apakah memang ada yang menyebutkan fi'il itu bisa memansubkan dua-duanya menjadi amil dari keduanya, tapi itu lemah ya, tidak
bisa satu amil menjadi beramal terhadap domir dan zahirnya juga, ya, itu tidak bisa. Ada yang mengatakan domirnya mulgho, ya, tidak dianggap, itu juga lemah karena isim-isim itu tidak diilghokan, ya, ketika dia bersambung dengannya, ya. Ya, ketika dia bersambung dengan amilnya tidak mungkin dianggap mulgho, ya. Nah, maka pendapat yang paling kuat bahwa isim yang didahulukan tadi, ya, mansubnya itu adalah karena insibhu bi fi'lin udmiro, dengan fi'il yang tersembunyi, ya. Ya, yang tersembunyi hatman. Nah, tersembunyi itu wajib, tidak boleh ditampakkan. Berarti apa fi'il yang tersembunyi itu? Ya, yaitu ditafsirkan, diperjelas oleh fi'il setelahnya. Ya, jadi Zaidan dorabtuhu, ya, Zaidan itu mansub oleh apa? Oleh fi'il yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu apa? Ya, dorabtu. Berarti Zaidan dorabtu itu maknanya dorabtu Zaidan dorabtuhu, ya, gitu. Ini yang dimaksud fasabiqun insibhu bi fi'lin udmiro hatman. Hukumnya wajib. Muwafiqin lima qad udhiro. Ya, fiil yang dibuang itu, yang tersembunyi itu sesuai dengan yang nampak. Qad udhiro, yang ditampakkan, yang di fiil berikutnya yaitu dorobtu tadi misalnya. Berarti ketika kita tampakkan, ya sama dorobtu juga. Ya, cuman dia tidak boleh ditampakkan, ya, harus tersembunyi, ya. Kemudian bait yang berikutnya, wa nasbu hatmun intalas sabiqu ma yahtassu bil fi'li kain wa haitsuma. Nah, di bait yang ketiga ini, ya, adalah menyebutkan kondisi di mana isim yang didahulukan tadi itu wajib mansub. Jadi di sini nanti kita akan pelajari, ya, ada 5 keadaan, ya. Bagaimana kondisi isim yang didahulukan itu? Yang pertama wajib mansub. Ya. Ya, kita sebutkan dulu, ya, 5 macam ini. 1 wajib mansub, ya, 2 wajib marfu. Ya, 3 boleh mansub dan boleh marfu tetapi lebih kuat mansub. Ya, yang keempat boleh mansub boleh marfu tapi yang lebih kuat marfu. Ya, dan yang kelima boleh mansub dan marfu secara sejajar, tidak ada yang lebih kuat. Jadi kondisi bagi isimnya itu punya 5 kondisi, ya, tadi itu. Nah, di dalam bait-bait ini akan disebutkan, ya, apa saja yang menjadi alasan, ya, dari kelima bagian kondisi tadi itu. Nah, di bait yang ketiga ini dari Istighol menyebutkan tentang yang wajib mansub. Ya, wa nasbu hatmun, dan memansubkan isim yang di awalnya itu adalah wajib. Ya. Apa alasannya? Ya, intala asabiku ma yahtassu bil fi'li. Ya, apabila diikuti, ya, yang isim yang terdahulu itu diikuti tala, ya, tala itu mengikutinya, yang terletak setelahnya, setelah isim itu, ma yahtassu bil fi'li, apa yang dia itu secara khusus harus masuk kepada fi'il. Ya, jadi apa yang khusus masuk kepada fi'il, kain wa haitsuma. Ya, seperti in dan haitsuma.
Nah, in dan haitsuma ini adalah termasuk syarat ya. Nah, huruf ya in dan haitsuma itu kan setelahnya harus fiil. Ya, sehingga kalau setelahnya harus fiil berarti isimnya itu harus mansub. Kenapa? Karena kita harus menganggap ya ada fiil yang dibuang. Karena harus terletak setelah in dan haitsuma ini fiil. Ya, ketika kita katakan misalnya ya in zaidan ya akrom tahu ya in zaidan. Nah, ini setelah in itu harus fiil ya, sehingga harus kita anggap setelah ini harus ada fiil yang dihilangkan, yaitu in akrom ta zaidan akrom tahu, karena setelah itu harus fiil ya. Jadi intalas sabiku mayah tasu bil fi'li, apabila asabiku ini jadi fa'il, maaf ya tadi yang sabiku ini jadi fa'il, maksudnya isim yang didahulukan itu ya terletak setelah apa yang khusus kepada fi'il, maksudnya terletak setelah in atau haitsuma ya gitu. Zaidan, nah ini terletak setelah in ya, in zaidan. Nah, in ini harus masuk kepada fi'il ya, sehingga kita harus membaca zaidan. Kenapa? Karena dia harus mansub oleh fi'il yang dibuang itu, in akromta zaidan ya, itu asalnya. Sehingga zaidannya harus dibaca mansub karena harus ada fi'il ya, yang dibuang, sehingga zaidannya terpengaruh oleh fi'il tersebut ya. Ya, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Aqil. Zakarun nahawiyuna, para ulama ya ahli nahu menyebutkan anna masailah hadzal babi ala khamsati aqsamin, bahwa permasalahan bab ini ya terbagi kepada 5 bagian ya, 5 macam. Ahadiha, yang pertama ma yajibu fihi nasbu, ini yang saya sebutkan tadi ya, yang wajib mansub. Wasani, yang kedua ma yajibu fihi raf'u, yang wajib marfu. Wasalits, yang ketiga ma yajuju fihil amron, yang boleh kedua-duanya ya, boleh mansub dan boleh marfu ya. Wa nasbu arjahu, dan mansub lebih kuat ya. Warabi ya, dan yang keempat ma yajuju fihil amron, yang boleh kedua-duanya, boleh mansub dan boleh marfu ya. Warafu arjah ya, dan marfunya lebih kuat. Wal khamis, dan yang kelima ma yajuju fihil amron ala sawa, yang boleh kedua-duanya, boleh marfu boleh mansub, dan secara sejajar ya, tanpa ada yang lebih kuat. Fa asyarul musannifu ilal qismil awwali, maka penulis ya Ibnu Malik berisyarat kepada bagian yang pertama, macam yang pertama, biqaulihi, dengan perkataannya, wa nasbu hatmun ila akhirih ya, seperti yang bait tadi yang kita jelaskan. Wa maknahu, dan maknanya, annahu yajibu nasbul ismi sabiki ya, wajib memansubkan isim yang didahulukan, yang isim yang terletak di awal yang didahulukan itu, misalnya zaidan tadi, idza waqa'a ba'da adatin, apabila terletak setelah adat ya, setelah huruf ya, atau bisa juga isim, la yaliha ilal fi'lu ya, yang dia itu tidak bisa masuk kecuali kepada fi'il ya, yang terletak setelahnya itu harus fi'il, seperti in dan haitsuma tadi. Ka'adawati syarti, seperti ya adat-adat syarat ya.
Nahu seperti in ya, wa haitsuma dan haitsuma. Fataqulu maka kamu katakan in Zaidan akramtahu ya akramahu. Ya, jika Zaid kau telah memuliakannya, dia memuliakanmu. Ya. Nah, jadi ada in di sini yang harus masuk ke fiil, berarti harus ada fiil yang diperkirakan sehingga zaidannya wajib mansub. Wa haitsuma zaidan talqahu fa akrimhu. Dan di mana saja Zaid kamu menemuinya, maka muliakanlah dia. Ya. Fayajibu nasbu Zaidan, maka wajib memansubkan Zaid. Fil mithalaini, dalam dua contoh. Ya, dalam dua contoh tersebut. Wa fi asbaihima, dan pada yang semisal ya dengan keduanya. Ya. Wala yajuzu raf'u ala annahu mubtada. Ya, tidak boleh kita memarfukannya ya dan menganggapnya sebagai mubtada. Ya. Idza la yaqul ismu ba'da hadhil adawat. Ya, di mana atau karena ya tidak ya isim tidak terletak setelah adat-adat ini. Ya, maksudnya adat syarat tadi itu. Ya. Wajaza ba'duhum. Nah, sebagian mereka membolehkan wuku al-ismi ba'daha ya terdapatnya isim setelahnya. Fala yamtani'u indahu raf'u 'alal ibtida. Ya, tidak terlarang ya menurutnya memarfukan yang menjadi mubtada ya. Jadi kalau dimarfukan dia menjadi mubtada ya. Qauli syairi ya, seperti perkataan seorang syair ya dari syair al-kamil minal kamil. Misalnya la tajza'i ya in munfisun ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. Ya. Jadi di dalam syair ini dikatakan ya la tazai, jangan takut. Taza itu la takhafi in munfisun, jika sesuatu yang berharga, yaitu maksudnya harta yang banyak, ahlak tuhu ya aku telah menghabiskan ya, maksudnya menginfakannya ya menginfakkan harta yang banyak itu. Ya, fa innani madum tuhayan lan tahtaji ila syai'in. Ya, selama aku masih hidup, ya kamu tidak butuh kepada apapun. Wa idza mitu fa inna dzalika izai li annaka lan tajidi ba'di man yu'minu laka hajatik. Ya, jadi ini perkataan kepada seorang perempuan, jangan takut jika harta yang banyak itu aku infakkan. Fa idza halaktu, nah kalau aku meninggal, fa inda dzalika fadzai, maka ketika itulah kamu takut. Ya, mana yang jadi contoh boleh baca secara marfu ya, yaitu pada kata in munfisun ahlaktuhu. Ya, jadi pada contoh ini secara kaidah ya yang disebutkan oleh mayoritas ya ulama nahu, bahwa apabila ada in tadi ya syarat yang terletak yang menyertai atau sebelum isimnya itu yang membuat dia harus mansub, tetapi di sini dibaca marfu in munfisun. Inilah yang menjadi alasan sebagian membolehkannya. In munfisun ahlaktu, harusnya in munfisan ahlaktuhu, karena ada in di situ. Harus ada fiil ya yang
ditakdirkan, yang diperkirakan di situ, yang membuat munfisannya mansub harusnya. Tapi ini dianggap sebagai mubtada. Ya. Takdiruhu ya asalnya itu ya in halaka munfisun. Ya, jika telah berarti di sini munfisunnya tidak menjadi mubtada. Kalau ditakdirkan sebagai in halaka munfisun berarti menjadi fa'il ya dari halaka. Ya. Tapi ini dikatakan menyebutkan takdir ya asal kata in halaka munfisun itu menurut para ulama Basroh ya Basrin. Ya. Ya kalau dibuat takdir seperti ini sebetulnya tidak menyalahi dari ketentuan in yang harus fi'il ya terletak setelahnya itu ya. Nah, jadi yang menurut orang-orang yang membolehkan ini justru menganggap munfisun ini sebagai mubtada. Nah ini sebetulnya yang menyalahi kaidah bahwa yang terletak setelah in itu harus fi'il ya. Kalau dianggap mubtada ya berarti dia isim, tidak sesuai dengan kaidahnya. Ya, jadi itu yang wajib mansub ya. Nah, kemudian di bait berikutnya ini yang wajib marfu ya. Wa intala sabiku ma bil ibtida yahtasu farraf alzimhu abada. Ya. Dan jika ya isim yang didahulukan itu terletak setelah apa yang khusus ya kepada mubtada ya, yang di depannya harus berupa mubtada ya. Kalau mubtada kan hukumnya harus marfu ya. Maka ia wajib marfu selamanya ya. Faraf'a iltazimhu ya, maka mestikanlah dia dengan marfu ya selamanya, karena mubtada itu ya hukumnya marfu ya. Kadza idzal fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Ya, begitu juga apabila fi'il itu ya terletak setelah, tala itu terletak setelah apa yang malam yarid ma qablu ma'mulan ya lima ba'du wujid ya. Asalnya wujida malam ini dibalik ya. Jadi sebagaimana kebiasaan dari nazom ini ya, bahwa fiilnya suka dibalik di belakang. Biasanya tala kada idzal fi'lu ya tala kadzalika yajibu raful ismi sabiq idza talal fi'lu syai'an ma la yarid ma qablahu ma'lulan lima ba'dahu. Ya. Jadi ada yang tidak bisa sebelumnya itu menjadi ma'mul dari sesudahnya. Ya, jadi maksudnya dia menjadi penghalang. Jadi sesuatu yang menjadi penghalang dari yang sesudahnya itu menjadi amil bagi sebelumnya. Jadi penghalangnya. Sehingga kalau seperti itu berarti yang sebelumnya itu tidak terpengaruh ya oleh sesudahnya ya, sehingga dia harus dianggap sebagai mubtada. Ya.
Mari kita lihat ya penjelasan dari Ibnu Aqil. Asyara bihadainil baitain, beliau berisyarat ya dengan kedua bait ini ilal qismi tsani, kepada macam yang kedua. Wa huwa ma yajibu fihi raf'u, yang wajib marfu. Jadi yang apa namanya isim yang di awalnya itu wajib marfu, atau kita istilahkan dalam istighol ini ada 3 rukun ya. Ya, 3 rukun itu yang pertama isim yang didahulukannya Zaidan dorobtuhu. Ya, nah Zaidan itu disebut masghul anhu. Ya, masghul anhu. Zaidannya kita pahami dulu rukunnya supaya gampang ya di dalam penyebutannya. Zaidan itu disebut sebagai masghul anhu. Dorobtunya disebut masghul karena dia yang sibuk, yang dibuat sibuk. Dan hu-nya, domirnya disebut masghulun bihi. Jadi ini ada 3 rukun. Ya, Zaidan dorobtuhu, Zaidannya masghul anhu, dorobtunya masghul, dan hu-nya masghulun bihi. Ya, jadi itu rukunnya. Jadi yang masghul anhu-nya, Zaidannya itu wajib marfu. Ini macam yang kedua ya. Kalau yang sebelumnya kan yang wajib mansub ya. Fayajibu raf'ul ismil mushtagil anhu. Nah itu ya, masghul anhu ini rukunnya. Maka wajib memarfukan isim masghul anhunya atau mushtagil anhunya idza waqa'a ba'da adatin, apabila ya terletak setelah adat. Adat itu bisa huruf, bisa isim. Tahtasu bil ibtida, ya, yang khusus masuk kepada mubtada. Jadi maksudnya setelah adat ini harus berupa mubtada. Ya, ka idza allati lil mufajah. Seperti idza ini isim syarat, ismu syartin. Ya, seperti idza kalau lil mufajah bukan isim, maaf. Ini jadi huruf. Ya, kalau idza diarti untuk syarat itu menjadi isim, sedangkan kalau untuk mufajaah itu jadi huruf ya, maaf. Idza alati lil mufajah, idza yang maknanya untuk mufajah, artinya tiba-tiba ya. Ini termasuk huruf kalau dianggap sebagai mufajah ya, idza ini. Fatakul, maka kamu katakan kharajtu, saya telah keluar, fa idza zaidun yadribuhu amrun. Ya. Faiza, maka tiba-tiba zaidun. Nah ini masghul anhunya zaidun yadribuhu amrun. Amr sedang memukulnya. Ya, saya keluar, maka tiba-tiba Zaid sedang dipukul oleh Amr. Nah, yadribuhu, ya itu kan yadribunya sibuk dengan hu ya, terhalang dari menjadi amil bagi Zaidun, terhalang oleh hu itu, mustagil bihi. Nah, maka karena Zaidnya terletak setelah idza, ya, idza itu adalah lil mufajaah, di mana dia harus yang terletak setelahnya itu harus mubtada, maka Zaidunnya harus marfu menjadi mubtada. Tidak boleh dibaca mansub. Ya, ini alasan pertama mengapa harus marfu ya. Kemudian biraf'i Zaidin, dengan memarfukan Zaid, wala yajuzu nasbuhu, tidak boleh memansubkannya, lianna idza, karena idza itu hadhihi la taqau ba'dahal fi'lu, tidak boleh terletak setelahnya fi'il ya, la zahirun wala muqaddarun, baik secara zahir langsung ataupun secara muqaddar ya gitu. Karena memang jika kita anggap ada fi'ilnya itu pasti muqaddar ya, karena dia harus disembunyikan kan, seperti inda di in zaidan, fi'ilnya muqaddar tentu ya gitu. Jadi kalau misalnya tidak boleh terletaknya fi'il, ya tidak boleh baik secara zahir, secara langsung disebutkan, ataupun secara muqaddar, secara tersembunyi.
Itu alasan yang pertama ya. Kemudian alasan yang kedua ya. Wa kadzalika yajibu raf'ul ismi sabiqi. Begitu juga wajib memarfukan isim yang didahulukan ya, masyghul anhunya tadi itu idza waliyal fi'lal mustaghila bil dhamir ya, apabila fi'il yang sibuknya itu masyghul, ini mustagil bahasa lainnya, istilah lainnya ya, dia disertai dengan yang domir itu ya, dengan apa yang bersambung dengan domir itu adatun ya, dia disertai adat la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha ya, yang dengan adanya adat itu kata yang terletak setelahnya, setelah adat itu tidak bisa ya menjadi amil bagi sebelumnya, bagi kata sebelumnya. Ya, artinya di sini misalnya ada wati syarti ini banyak sekali ya. Yang termasuk adat seperti ini nih banyak. Misalnya ada wati syarti istifham ya. Ya. Tapi tentu ini terletaknya sebelum fiilnya, bukan sebelum zaidnya ya. Tadi untuk membedakan dengan yang nomor yang pertama yang wajib mansub, kalau yang wajib mansub itu dia di awal sebelum zaidnya. Kalau ini sebelum fiilnya. Ya, jadi untuk bisa membedakan ya. Kalau ini sebelum fiil, sebelum fiil yang sibuk itu, yang masyghul itu. Yaitu ada watu syarti ya, istifham ya, manafiyah ya. Misalnya nahu zaidun in laqitahu fa akrimhu. Zaid jika kamu menemuinya maka hormatilah dia, maka muliakanlah dia. Nah, ada in di situ ya, yang terletak sebelum fiil in laqitahu. Maka in ini bisa menghalangi lakita yang setelah in ini, yaitu lakita ini menjadi amil bagi zaid, bagi kata sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan layak malu ma ba'daha fima qoblaha, ini yang maksud itu. Jadi yang terletak setelah in ini, yaitu lakita, tidak bisa beramal yang menjadi amil bagi sebelumnya zaid. Ya, sehingga tidak boleh dibaca dengan mansub zaidan. Kenapa? Karena terhalang oleh adat ini. Nah, sedangkan zaidunnya dia harus dianggap sebagai mubtada marfu. Ya, wa zaidun itu in itu syarat. Kemudian yang kedua contohnya zaidun hal darabtahu. Zaid apakah kamu telah memukulnya? Nah, terhalang oleh hal istifham. Sehingga tidak bisa zaid menjadi mansub. Ya, wa zaidun ma laqituhu, dan zaid aku tidak menemuinya, terhalang oleh ma nafiyah, huruf nafi ya. Fayazibu raf'u zaid fi hadhil amsilah wa nahwiha. Maka wajib memarfukan zaid pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya. Ya, nah di dalam syarah Asmuni ini disebutkan lebih banyak tentang adat yang seperti ini ya, yaitu yang bisa menghalangi kata sesudahnya untuk menjadi amil bagi kata sebelumnya. Ada 10 ya di dalam syarah Asmuni, misalnya disebutkan yang pertama ada watu syarti ya, adat syarat. Yang kedua ada watul istifham. Yang ketiga manafiyah. Yang keempat ahrufut tahdid, huruf-huruf untuk mendorong orang ya, halla misalnya, ala ya gitu. Kemudian ahruful ardi, huruf untuk untuk menawarkan ya, huruf-huruf untuk menawarkan. Kemudian al asmaul mausulah, isim-isim mausul. Al asmaul mausufah, isim-isim yang berupa sifat. Nawasih ya,
kemudian kam untuk khobariyah, ya bukan istifham ya, kam khobariyah, kemudian lamul ibtida. Ya, di situ ada 10 ya yang termasuk adat ya yang bisa menghalangi ya kata sebelum sesudahnya untuk beramal kepada kata sebelumnya. Ya, wala yajuzu nasbuhu, tidak boleh memansubkannya li'anna ma la yasluhu an ya'mala fi ma qablahu, ya karena apa yang tidak layak ya untuk beramal kepada sebelumnya, la yasluhu an yufassira amalan fi ma qablahu. Ya, tidak layak ya untuk menafsirkan amil pada yang sebelumnya. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa misalnya Zaidan darabtuhu, itu memansubkan Zaidan itu kan karena ada fiil yang dibuang, yang tersembunyi, yaitu fiil yang tersembunyi itu apa? Nah, itu ditafsirkan oleh sesudahnya. Darabtuhu, darabtu yang di depan. Darabtu yang di depannya itu kan menafsirkan fiil yang dibuang yang tersembunyi itu. Sehingga sama ya. Fiilnya sama yaitu darabtu. Nah, ketika darabtuhu yang di depan ini terhalang oleh adat ini, ya kan? Dia tidak bisa menjadi amil bagi sebelumnya. Maka ya sesuatu yang terhalang untuk menjadi amil bagi sebelumnya, ya maka tidak bisa juga ya menjadi penafsir ya bagi amil yang ada di sebelumnya. Ya, sehingga dengan alasan itu maka zaidnya atau masyghul anhunya itu harus dibaca marfu menjadi mubtada. Karena kalau jadi mubtada, dia tidak butuh kepada amil apapun. Ya, kalau jadi mubtada ya. Wa ila hadza asyara biqaulihi, ya kepada ini, kepada makna ini penulis berisyarat ya dengan perkataannya kaza idzal fi'lu tala ila akhirih. Ya, sebagaimana dalam bait 259, kaza idzal fi'lu tala malam yurid maqablu ma'mulan lima ba'du wujid. Ya. Kemudian bait berikutnya masih ada satu paragraf. Ai kadzalika, makna dari bait ini begitu pula yajib raf'ul ismi sabiqi, memarfukan isim yang didahulukan ya yang terletak di awal, idza talal fi'lu, apabila ya fi'il itu terletak setelah syai'an, sesuatu, la yaridu ma qablahu ma'mulan lima ba'dahu, yang sebelumnya, kata sebelumnya dari adat itu tidak bisa menjadi ma'mul dari sesudahnya. Atau dengan kata lain, kata yang sesudahnya tidak bisa menjadi amil bagi sebelumnya. Jadi dibalik ya antara amil dan ma'mul itu ya. Karena amil lawannya ma'mul. Ya, jadi kalau yang sebelumnya itu menjadi ma'mul ya, yang sesudahnya menjadi amil. Tapi antara amil dan ma'mul ini terhalang oleh adat ini sehingga tidak bisa. Wa man ajaza amala ma ba'da hadhil adawati fi ma qablaha, dan orang yang memboleh, ada saja ya ini biasanya pendapat sedikit ya dari ulama yang membolehkan amil ya beramal setelah adat ini terhadap apa yang sebelumnya, fi ma qabla faqala zaidan ma lakitu. Jadi kalau orang membolehkan, dia bisa aja mengatakan zaidan malak itu. Ya, ajazan nasba ma'ad domir, ya membolehkan mansub ya bersama dengan domir bi amilin muqaddarin, dengan amil yang tersembunyi yang diperkirakan. Fayaqul, maka dia katakan zaidan malak itu. Ya. Gitu. Jadi ini pengecualian sebagian kecil ulama yang membolehkan Zaid. Dia kalau orang yang membolehkan Zaidan malak itu padahal terhalang oleh ma itu tadi, ya jadi anggap bedanya mansub maf'ul bi dari lak itu.
ketika dibuat istighol Zaidan ma laki itu, dia membolehkan juga. Walaupun laki itu tidak secara langsung menjadi amil bagi Zaidan, tetapi dia menjadi penafsir ya dari amil bagi Zaidan itu. Gitu ya, karena istighol tadi itu karena sibuk, fiilnya sibuk dengan domirnya. Ya, jadi ini bagian yang kedua ya, yaitu yang wajib marfu ya. Nah, kemudian di bait berikutnya wa khatira nasbun qabla fi'lin dhi talab. Ya, dan dipilih mansub. Nah, berarti ini menunjukkan bait ini macam yang ketiga ya, yaitu boleh marfu dan mansub dan marfu, tetapi mansub lebih kuat, lebih dipilih. Waktiro dipilih mansub, lebih kuat mansub ya, sebelum fiil yang bermakna tolab ya, ada makna tolab, ada makna tuntutan, permintaan. Wa ba'da ma ilauhu ya al fi'la ghalab. Ya, dan setelah apa ya, maksudnya terletak setelah apa yang lebih dominan golab ya, lebih dominan terletak setelah sesuatu itu fiil ya, gitu. Nanti kita jelaskan ya. Ya, jadi terletak apa namanya, sebelum fiilnya itu mengandung tolab ya, mengandung tolab. Dan yang kedua ada adat, sebetulnya di sini ada adat yang dia golibnya ya, dominannya adat itu kepada fiil masuknya gitu ya. Wa ba'da atifin bila faslin, dan setelah atop ya, setelah atop tanpa pemisah bila faslin ala ma'muli fi'lin, terhadap ma'mul fi'il mustaqirin awalan, yang terletak di awal. Ya, kita jelaskan ya. Hadza huwal qismu tsalis, ini adalah macam yang ketiga. Ya, wa huwa ma yukhtaru fihi nasbu, ya, yang lebih dipilih mansubnya. Wa dzalika idza waqa'a ba'dal ismi fi'lun dalun ala talab. Dan itu adalah apabila ya setelah isim itu ya, terletak fi'il yang menunjukkan kepada tolab, permintaan, tuntutan, kal amri ya, seperti perintah, wa nahi, larangan, wa du'a ya, doa. Nahu Zaidan idribhu. Nah, jadi fi'ilnya ini berupa tolab. Zaid, pukullah dia. Zaidan idribhu, idrib bil amr ya. Sehingga di sini boleh dibaca Zaidun, Zaidan, cuman yang lebih kuat Zaidan, karena fiilnya berupa tolab. Zaidan idribhu. Yang kedua ya, Zaidan la tadribhu, Zaid jangan kamu pukul. La tadribhu, ini nahi, larangan ya. Zaidan rahimahullahu, ini doa, semoga Allah merahmatinya ya, lebih kuat dibaca mansub. Fayajuzu rafu Zaid, boleh memarfukan Zaid wa nasbu, dan memansubkannya. Wal mukhtar an nasbu, yang lebih dipilih adalah mansub. Itu alasan pertama ya, berupa tolab fi'ilnya. Alasan berikutnya yang kedua, wa kadzalika yukhtaru nasbu idza waqa'al ismu ba'da adatin. Ya, begitu juga ya, mansub lebih dipilih, lebih dikuatkan apabila isimnya terletak setelah adat yaglibu an yaliyahal fi'lu. Ya, secara dominan, secara lebih sering yang terletak setelah adat itu adalah fi'il. Seperti apa? Ka hamzatil istifham, seperti hamzah istifham itu ghalibnya ya, biasanya yang terletak setelah hamzah istifham itu adalah fi'il. Nahu azaidan darabtahu, ya, apakah Zaid telah kamu memukulnya? Bin nasbi rafi wa rafi, boleh mansub boleh marfu. Wal mukhtar an nasbu, dan yang lebih dipilih itu ya adalah mansub ya.
Kemudian, nah alasan berikutnya ya, yang ketiga ya, berarti yang lebih kuat mansubnya ini yang ketiga. Wa kadzalika yukhtaru nasbu idza waqa'al ismul mushtaghalu anhu. Begitu juga lebih dipilih mansubnya apabila isim mustagil anhu atau masygul anhu zaidan itu misalnya ya, dia terletak setelah ba'da atifin, setelah atof taqaddamat jumlatun fi'liyah. Ya, jadi terletak setelah atof. Jadi sebelumnya ada kalimat lain yang ada atof. Nah, yang sebelum atof itu berupa jumlah fi'liyah walam yufsal bainal atifi wal ismi, dan antara atof dan isim itu tidak terpisah, tidak terhalang. Nahu contoh qoma zaidun wa amron akramtuhu. Ya. Zaid telah berdiri dan Amr aku memuliakannya. Qoma zaidun itu jumlah fi'liyah karena fi'il dulu ya. Qoma zaidun fi'il fa'il, ini jumlah fi'liyah. Lalu ada atop wa ya, ada atop. Amron, nah Amron ini isim tadi, isim masgul anhu-nya. Ya, jadi isim masgul anhu Amron terletak setelah waw atop tadi yang sebelum waw atop itu berupa jumlah fi'liyah, maka ini ya lebih kuat untuk dibaca mansub amron daripada dibaca marfu amrun. Ya, kenapa? Karena nanti ada penjelasannya, alasannya. Fayajuzu raf'u amrin, boleh memarfukan amr wa nasbuhu dan memansubkannya. Wal mukhtaru an-nasbu, dan yang lebih dipilih adalah mansub. Li tu'tofa jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyah. Ya, untuk mengatopkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah lagi. Ya, karena sebelumnya berupa jumlah fi'liyah, qoma zaidun jumlah fi'liyah. Ya, maka ya di dalam ketentuan atop itu, maka yang lebih kuat mengatopkan yang sama, yang sejajar. Ya, jumlah fi'liyah maka diatopkan kepada jumlah fi'liyah lagi. Ya, kalau kita baca secara mansub amron, berarti kita menganggap ini adalah jumlah fi'liyah walaupun fi'ilnya dibuang tadi itu, yaitu akramtu amron, ini kan jumlah fi'liyah. Jadi kalau dibaca mansub itu berarti dia adalah jumlah fi'liyah, sehingga cocok dengan kalimat sebelumnya yang berupa jumlah fi'liyah juga. Sehingga dengan alasan ini maka lebih kuat mansubnya. Karena kalau dibaca marfu amrun berarti ini menjadi jumlah ismiyah karena dia jadi mubtada. Amrun akramtu menjadi mubtada khobar, jumlah ismiyah. Ya, nah ini kurang pas ya, walaupun boleh mengatopkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, tetapi selama bisa dianggap sebagai jumlah fi'liyah maka ya itu lebih tepat ya, lebih utama gitu ya. Falau fusila bainal atifi wal ismi, nah ini syaratnya tadi tidak terhalang, tidak ada fasal pemisah antara atop dan isimnya. Ya, tadi kan wa amron langsung wawu ya, atop langsung isim amron. Nah, kalau dipisah falau fusila bainal atif wal ismi, antara atop dan isimnya, kanal ismu kama law ya lam yataqaddamahu lam yataqaddamhu syai'un. Maka isimnya itu ya menjadi sebagaimana kalau tidak didahului oleh apapun. Artinya tidak berpengaruh kalau dipisah. Misalnya qoma zaidun wa amma amrun fa akramtuhu. Nah, dipisah oleh amma. Maka atop dan juga jumlah yang sebelumnya itu tidak berpengaruh karena sudah dipisah oleh amma, sehingga dibaca amrun. Fayajuzu rafu amrin wa nasbuhu. Boleh sebetulnya memarfukan dan memansubkan amr pada kondisi ini.
Wal muhtar ar-raf'u, tetapi yang lebih dipilih adalah marfu kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa taqulu, dan kamu katakan qama Zaidun wa amma Amron fa akrimhu. Zaid telah berdiri dan adapun Amr maka muliakanlah dia. Amron, ya dibaca Amron juga bisa. Fayuh tarun nasbu kama taqaddam, ya maka dipilih mansub sebagaimana terdahulu, ya. Nah, ini kalau fiilnya berupa tolab, akrimhu kalau berupa tolab. Maka karena berupa tolab fiilnya sebagaimana tadi alasan yang pertama, ya maka lebih dipilih, lebih kuat mansub. Li'annahu waqa'a qabla fi'lin dalin ala tolab. Karena dia terletak ya sebelum fiil yang menunjukkan kepada tolab, yaitu fa'akrimhu tadi itu ya. Nah, kemudian bait berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya pembahasan istighol ini. Bait ke 262 ya. Wa in talal ma'tufu fi'lan muhbaro bihi an ismin fa'atifan mukhayyaro. Nah, ini masuk ke macam yang kelima sebetulnya. Jadi kalau kita sebutkan tadi yang keempat itu boleh dua-duanya, tapi marfu lebih kuat ya, tetapi ini kemudian dijadikan kelima dan yang kelima dijadikan keempat penyebutannya. Ya, jadi ini yang kelima sebetulnya yaitu boleh marfu dan mansub secara sejajar. Ya, asyara biqaulihi, penulis berisyarat dengan perkataannya fa'atifan mukhayyaro, maka atopkanlah secara pilihan. Silahkan memilih, artinya mau dianggap marfu ataupun mansub, ila jawazil amrayni ala sawa, kepada bolehnya ya dua-duanya marfu dan mansubnya itu secara sejajar. Wa hadza huwa alladzi taqaddama annahu al-qismul khamis. Dan inilah yang telah terdahulu penjelasannya bahwa ini adalah termasuk macam yang kelima. Tapi disebutkan secara urutan di keempat ya. Wa dhabatun nahawiyyuna dzalika bi annahu idza waqa'a al-ismul mushtaghalu anhu ba'da atifin taqaddamatu jumlatun dzatu wajhain. Para ulama memberikan ketentuan, ulama ilmu nahwu memberikan ketentuan pada hal ini, pada hal itu bahwa bahwasannya dia ya apabila isim masghul anhu-nya zaidannya misalnya terletak setelah atop, berarti sebelumnya ada atop, ada kalimat lain, taqaddamat jumlah, ya, yang didahului oleh jumlah dzatu wajhaini, yang punya dua wajah, punya dua bentuk, punya dua tinjauan. Jaza raf'u wa nasbu ala sawa, boleh marfu dan mansub secara sama ya, secara sejajar. Wa fassarul jumlata dzatal wajhaini bi annaha jumlah, dan mereka menafsirkan jumlah yang memiliki dua bentuk itu ya bahwa dia adalah jumlah sadruha ismun, awalnya isim, wa azzuha fi'lun, ya, dan yang keduanya yang berikutnya adalah fi'il. Ya. Nah, contoh Zaidun koma. Nah, ini kan jumlah Zaidun koma, berarti pertamanya itu Zaidun isim, yang keduanya koma fi'il. Ya, kalau yang sebelumnya kan koma Zaidun itu jumlah fi'liyah ya, itu masuk ke pembagian yang ketiga tadi yang lebih kuat mansubnya ya, karena dia jumlah fi'liyah. Tapi kalau sekarang isimnya dulu. Zaidun koma. Jadi isimnya dulu, cuman khobarnya harus fi'il koma. Sehingga ini yang dikatakan memiliki dua tinjauan. Artinya kalau kita melihat kepada Zaidunnya, berarti ini adalah jumlah ismiyah.
Karena Zaidun dulu dia mubtada. Tapi kalau lihat kepada komanya, ya kan di dalam koma itu kan ada fa'il, ya, sehingga dia jumlah fi'liyah. Ini yang disebut zatul wajhain, yang punya dua tinjauan. Ya, nah ketika kita mengatopkan yang istighol tadi, ya silahkan kita mau mengatopkannya kepada jumlah ismiyah, di tinjauan jumlah ismiyahnya kepada isimnya dari Zaidun ataupun kepada komanya sebagai jumlah fi'liyah. Sehingga boleh kedua-duanya secara sejajar. Ya, contohnya Zaidun koma wa amrun akramtuhu. Ya, Zaid telah berdiri dan Amr aku telah memuliakannya. Fa yajuz rafu amrun mura'atan lisadri. Ya, mura'atan lisadri. Ya, boleh memarfukan Amr dengan melihat kepada awalnya, yaitu kepada Zaidun tadi. Zaidun koma wa amrun. Nah, ini kan atop. Kalau kita baca marfu amrun, berarti kita melihat, memperhatikan kepada Zaidunnya, kepada isim yang pertama tadi, ya, sebagai jumlah ismiyah. Ya. Wa nasbuhu mura'atan lil azzi. Dan boleh membaca mansub, yaitu wa amron, ya, dengan memperhatikan kepada yang keduanya, yaitu koma. Ya, kepada yang keduanya. Kalau tadi sodar maksudnya yang pertama, dan ajiz yang keduanya, itu komanya. Ketika kita melihat kepada komanya dan dia sebagai fiil, ini sama seperti yang nomor 3 tadi, ya, berupa jumlah filia koma Zaidun. Kalau kita melihat kepada komanya, berarti kita membaca mansub wa amron akramtuhu. Ya, karena berarti di sini kita mengatopkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Ya, di mana ketika kita mengatakan wa amron, itu dianggap sebagai jumlah fi'liyah karena ada fi'il yang tersembunyi yang ditafsirkan oleh fi'il yang di depannya, yaitu akramtu. Berarti maknanya Zaidun koma wa akramtu Zaidan. Akramtuhu, begitu. Ya, jadi inilah sebetulnya macam yang kelima tadi itu yang boleh kedua-duanya, boleh marfu, boleh juga mansub. Kemudian bait berikutnya warraf'u fi ghairi alladhi marra rajah fama ubiha if'al wada malam yubah. Dan marfu pada selain yang telah lewat, artinya tidak termasuk kepada 4 bagian yang sebelumnya. Tidak ada alasan, ya, yang membuat kepada 4 bagian sebelumnya, maka marfu lebih kuat. Ya, apa yang dibolehkan lakukan dan tinggalkan apa yang tidak dibolehkan. Hadza huwa alladzi taqaddama annahu al-qismu rabi. Ini yang telah terdahulu ini masuk ke macam yang keempat, ya. Jadi lebih kuat untuk dimarfukan. Wa huwa ma yajuzu fi'il amran, yang boleh kedua-duanya, wa yuhtaru rafu, dan marfu lebih dipilih. Wa dzalika, dan itu adalah kullu ismin lam yujad ma'hu ma yujibu nasbahu. Setiap isim yang tidak ada bersamanya apa yang mengharuskan mansubnya, wa ma la yujibu raf'ahu, dan apa yang mengharuskan marfu'nya, wala ma yurajjihu nasbahu, ya, dan apa yang lebih menguatkan mansubnya, wala ma yujawwiju fihil amrayni ala sawa, dan tidak ada, ya, yang membolehkan kedua-duanya secara sejajar, wa dzalika nahu, dan ini seperti Zaidun darabtuhu. Jadi tanpa ada alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya. Zaidun darabtuhu fayajuzu rafu Zaid wa nasbuhu, dan mansub wal muhtarafu, yang dipilih adalah marfunya, lebih kuat marfunya, li anna adamal idmar arjahu minal idmani. Alasannya, ya, karena tidak adanya yang disembunyikan itu lebih kuat daripada dengan adanya disembunyikan. Adanya yang disembunyikan. Kalau kita katakan Zaidun darabtuhu,
maka ini tidak ada yang disembunyikan. Karena semuanya nampak. Zaidun mubtada, darabtuhu-nya khobar. Tidak ada yang disembunyikan. Tapi kalau kita membaca Zaidan darabtuhu, ini ada yang disembunyikan. Ini Zaidan ini mansubnya oleh apa? Yaitu oleh fiil yang disembunyikan, yang ditafsirkan oleh fiil di depannya, yaitu darabtu Zaidan darabtuhu. Nah, berarti kan ada yang disembunyikan. Nah, menurut kaidahnya ya, yang tidak ada yang disembunyikan itu lebih kuat daripada ada yang disembunyikan, sehingga lebih kuatnya dibaca marfu kalau dalam keadaan seperti ini. Wazama ba'dhum, sebagian mereka beranggapan annahu la yajuzul nasbu, bahwa tidak boleh mansub lima fi min kulfatil idmar, ya, karena di dalamnya mengandung memaksakan untuk adanya yang disembunyikan. Walaisa bisyai, ya, itu tidak dianggap, ya, anggapan mereka. Faqad naqalahu Sibawai telah menukilnya, wa ghairu min a'immatil arabiyyati minal arab, dan selainnya dari para ulama imam, ya, ahli ilmu bahasa Arab dari orang-orang Arab, ya. Wa huwa katsir, dan ini banyak. Wa ansyada Abu Sa'adat Ibnu Syajari, dan Abu Sa'adat Ibnu Syajari membuat syair fi amalihi, ya, dalam amalinya, ala nasbi, dengan mansub, qaulahu minar ramli, ya, perkataannya farisan ma ghadaruhu mulhama ghaira zummailin wala niksin wakil, ya, farisan ma ghadaruhu, ya, farisan itu seorang satria, ya, mereka tidak meninggalkannya mulhaman, yang diliputi dalam peperangan dari seluruh arahnya, seluruh seginya, ghairu zummailin, yang tidak penakut, ya, wala niksin, lemah, wakil, dan juga lemah. Ya, di sini disebutkan mansub farisan. Jadi ini menunjukkan boleh, ya, ketika tidak ada alasan-alasan yang sebelumnya yang tadi disebutkan, boleh marfu, boleh mansub. Ada sebagian ulama tadi yang seperti tidak dianggap pendapatnya tidak membolehkan mansub. Faktanya di dalam perkataan orang Arab, dan ini banyak sekali, ya, oleh para ulama, ada disebutkan secara mansub. Misalnya dalam syair ini, farisan ma ghadaruhu, farisan dalam keadaan mansub, ya, tidak disebut farisun. Itu menunjukkan boleh dibaca mansub. Wa minhu qauluhu ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran, ya, diantaranya firman Allah Ta'ala, jannati adnin yadkhulunaha, ya, surga-surga Aden mereka memasukinya. Nah, ini istighol, ya, jannati adnin mansub, yadkhulunaha. Nah, yadkhuluna ini sibuk dengan domirnya ha yang kembali kepada jannati adnin itu. Jadi jannati adnin itu masyghul anhu, yadkhulunanya masyghul, ha-nya masyghulun bihi, ya, bi kasri ta'i jannatin, dengan mengkasrohkan tak pada jannat. Ya, kemudian wa faslu masyghulin bi harfi jarin, ya, memisahkan masyghul dengan huruf jar, au bi idhafatin kawaslin yajri, atau dengan idhofah maka seperti disambung, ya, berlaku seperti disambung. Jadi tidak ada perbedaan. Yakni annahu la farqa, tidak ada perbedaan fil ahwalil khamsati sabiqah, dalam keadaan, ya, 5 keadaan yang telah terdahulu, baina an yatasila dhamiru bil fi'lil masyghuli bihi, ya, antara domir, ya, domirnya bersambung dengan fiilnya, ya, dengan fiil masyghul tadi, ya,
dengan domir yang menjadi masyghul bihi domirnya. Zaidun darabtuhu bersambung langsung domirnya dengan fi'ilnya. Au yanfasilu anhu minhu ataupun terpisah biharfi jarin dengan huruf jar. Nahu contoh Zaidun marartu bihi. Zaid aku telah melewatinya. Terhalang oleh bi, ya. Terpisah. Au bi idhofatin atau dengan idhofah. Nahu contohnya Zaidun darabtu gulamahu. Gulamahu. Au gulama sahibihi. Au maratu bi gulamihi, ya. Au bi gulami sahibihi. Fayajibun nasbu fi nahwi, maka wajib mansub ya pada contoh in Zaidan mararta bihi akramaka. Ini yang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ada yang adat yang harus masuk ke fi'il yaitu in, maka wajib mansub zaidannya. Kama yajibu fi in Zaidan lakitahu akramaka. Ya, jadi tidak ada perbedaan apakah domir itu bersambung langsung dengan fiilnya akramtu, darabtu ataupun terpisah ya oleh huruf jar ataupun idhofa, hukumnya sama ya pada 5 kondisi yang sebelumnya itu. In Zaidan lakitahu akramaka. Wa kadzalika yajibu raf'u wajib marfu fi kharajtu fa idza Zaidun marra bihi, itu terhalang oleh bi. Marra bihi amrun. Wa yukhtaru nasbu fi azaidan mararta bihi, terhalang oleh bi huruf jar. Wa yukhtaru raf'u ya lebih dipilih yang marfunya itu fi Zaidun marartu bihi, ya. Wa yajuzul amran ala sawa, ya, boleh kedua-duanya secara sejajar. Fi Zaidun qoma wa amrun marartu bihi wa kadzalikal hukmu fi Zaidun darabtu gulamahu au marartu bi gulamihi. Jadi ini menunjukkan tidak ada perbedaan ya, mau langsung, mau terhalang oleh huruf jar atau idhofah juga sama hukumnya. Kemudian bait berikutnya wasawi fi dzal babi wasfan dza amal bil fi'li in lam yakum mani'un hasol. Dan samakanlah pada bab ini sifat yang bisa beramal. Ya, dza amal bil fi'li dengan fi'il. Kalau tadi kan menggunakan fi'ilnya. Ya, darabtuhu, ya kan? Akramtu itu fi'il. Nah, nanti ketika menggunakan sifat yang bisa beramal, ini harus disamakan dengan fi'il ya. Dalam bab ini in lam yakum mani'un hasol, kalau tidak ada penghalang. Yakni annal wasfal amila, yakni ya bahwa sifat yang bisa beramal fi hadzal bab, dalam bab ini yajri majrul fi'li fi ma taqaddam, berlaku seperti berlakunya fi'il sebagaimana yang telah terdahulu. Wal muradu bil wasfil amil, dan yang dimaksud dengan sifat yang bisa beramal ini ya yaitu ismul fa'il wa ismul maf'ul, isim fa'il dan isim maf'ul. Waktu riza bil wasfi, dan dikeluarkan, tidak masuk ke dalam bab ini dengan sifat amma ya'malu amalal fi'li wa laisa biwasfin. Dengan kata sifat ini, jadi di sini disebutkan wasawi dzal babi wasfan, sifat. Artinya kalau yang bukan sifat tidak masuk. Seperti apa? Isim fi'il. Isim fi'il bukan sifat. Zaidun daroki. Ya. Fala yajuzu nasbu Zaidin, tidak boleh memansubkan Zaid li anna asma'al af'al, karena isim-isim fi'il itu la ta'malu fi ma qablaha, tidak bisa beramal pada sebelumnya. Dia hanya bisa beramal pada sesudahnya saja. Daroki. Ya. Ini kan pengganti dari fi'il amr, adrikhu, sanji daroki isim fi'il. Sehingga tidak boleh dimansubkan. Fala tufasiru amilan fi, dan juga tidak bisa mentafsirkan adanya amil sebelumnya.
Kalau tidak bisa beramal kepada sebelumnya, ya tentu tidak bisa menafsirkan bagi amil sebelumnya. Tidak bisa, misalnya Zaidan darokihi itu asalnya daroki Zaidan darokihi, tidak bisa. Wahturiza biqaulihi za'amal, maka dan dikeluarkan dengan perkataan za'amal yang bisa beramal, bisa menjadi amil. Minal wasfil ladzi la ya'mal, dari sifat yang tidak bisa beramal. Ya, jadi ketentuannya di sini adalah sifat yang bisa beramal, yang bisa menjadi amil. Berarti kalau bukan sifat tidak masuk. Atau sifat tidak beramal, tidak bisa menjadi amil, juga sama, tidak masuk. Seperti apa? Ismil fa'il idza kana bima'nal madi. Isim fa'il apabila bermakna madi. Nah, contoh Zaidun ana daribu amsi. Zaid saya memukulnya kemarin. Nah, ya, kalau bermakna madi ini tidak bisa beramal. Ya, tidak bisa. Fala yajuzu nasbun Zaidun li anna ma la ya'mal la yufasiru amilan. Ya, karena yang tidak bisa beramal, ya, tidak bisa menafsirkan adanya amil. Bagaimana yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Wa mithalul wasfil amina. Lalu apa contoh yang bisa, ya, sifat yang bisa beramal itu yang hukumnya sama dengan fi'il tadi. Zaidun ana daribuhul ana au godan. Zaid saya memukulnya sekarang atau besok. Berarti ini untuk mak saya akan sekarang atau akan datang. Jadi kalau untuk madi tadi tidak bisa. Wadirhamu antamu tau. Ya, Zaid saya memukulnya sekarang atau besok. Dan dirham kamu memberikannya. Fayajuzu nasbu Zaid wa dirham wa raf'uhuma kama kana zalika ma'al fili. Boleh, ya, memansubkan dan memarfukan Zaid dan dirham. Berarti Zaidan ana dharibuhul ana wadan. Wa dirhama ana anta mu'tahu. Wa turiza biqaulihi, dan dikeluarkan dengan perkataannya in lam yakum mani'un hasal, kalau tidak ada penghalang. Amma idza dakhala 'alal wasfi mani'un yamna'uhu minal amal fima qablahu. Ya, dari apa yang apabila masuk kepada sifat ini penghalang yang menghalanginya dari amal terhadap sebelumnya, yang menjadi amil bagi sebelumnya. Ya, kama idza dakhalat alaihi alif wal lam, seperti apabila dimasuki oleh alif dan lam. Nah, contoh Zaidun ana dharibuhu. Zaid saya yang memukulnya. Ya, alif lam ini ya, disebutnya bukan alif lam ini alif lam mausul, ya. Huruf mausul, isim mausul. Jadi ada isim mausul yang berupa alif lam. Fala yajuzu nasbu Zaid, tidak boleh memansubkan Zaid li anna ma ba'dal alif wal lam la ya'malu fi ma qablahuma, karena apa yang terletak setelah alif lam tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Fala yusafi wa fala yufassiru amilan fi, dan tidak tentu, tidak bisa menjadi penafsir bagi amil sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir ya, kita selesaikan pembahasan istighol ini. Wa ulqatun hasilatun bitabiin ka ulqatin binafsil ismil waqi. Ya, dan ulqah maksudnya adalah mulabasah, ada kesamar-samaran, ya, dalam maknanya, memberi makna ganda, ya, pemahaman yang ganda, ya. Hasilatun bitabin, yang bisa dihasilkan pada yang tabi, yang mengikuti, seperti
kerancuan ataupun kesamaran dengan isim yang ada itu, ya, binafsil ismil waqi. Wa dzakara fi hadzal bait, dan dia penulis menyebutkan dalam bait ini annal mulabasa bitabikal mulabasa bisababi, bahwa terjadinya kerancuan dengan tabi yang mengikuti, ya, seperti kerancuan dengan yang sababi, ya. Wa ma'nahu annahu idza amila al-fi'lu fi ajnabi, ya. Maknanya adalah apabila dia fiilnya beramal menjadi amil pada ajnabi, suatu yang asing. Wa atba'a bimastamala adara dormiril ismi sabik, dan mengikuti dengan apa yang tercakup pada domir isim yang sebelumnya. Min sifat, ya, berupa sifat Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Jadi rajulan ini adalah ajnabi tadi, ya, yang asing, ya. Zaid, aku telah memukul seorang lelaki yang mencintainya. Ya, ini adalah mulabasa, ada kesamaran. Zaidan ini, saya memukul siapa? Zaidan atau rajulan? Yuhibuhu. Karena kalau ditafsirkan Zaidan itu mansub, ya, mana fiilnya itu darabtu Zaidan, berarti kan ini ada kesamaran. Saya memukul Zaid ataukah memukul rajulan yuhibuhu. Ya, jadi ada terjadi kesamaran. Ya, Zaid, saya memukul lelaki yang mencintainya. Au atfi bayan, itu berupa sifat yuhibbuhu, berarti dia sifat dari rajulannya, ya. Atau atfu bayan Zaidan darabtu amron abahu, Zaid, aku telah memukul Amr, itu ayahnya. Nah, ini atfu bayan, penjelas. Amr itu siapa? Itu ayahnya. Ya, ini juga sama, samar-samar, ya, saya memukul Zaid atau Amr. Au maktub bil waw khosatan, atau maktub dengan waw, ya, secara khusus Zaidan darabtu amron wa akhahu. Zaid, aku telah memukul Amr dan saudaranya. Hu-nya kembali ke Zaidan. Ini istigholnya itu di akhahunya, ya. Ya, kalau yang sebelumnya di abahu lalu yuhibbuhu, hu itu kembali kepada Zaid. Nah, di sini ada mulabasa, kesamaran, karena yang memansubkan Zaidannya itu apa? Ya, kalau fiil yang sama, ya, berarti kan ada kesamaran. Hasalatil mulabasa bidzalika kama tahsulu binafsis sababi. Nah, hal itu yang mengikuti tadi, ya, yang tabi, ya, yang mengikuti, ya, maksudnya dengan ada kata ajnabinya, baik apa rajulan yuhibbuhu ataupun amron abahu, ya, amron wa akhahu, itu kedudukannya, ya, sama dengan apa yang terjadi kesamaran pada sababi, sebabnya yang berupa sebab fayunazalu Zaidan darabtu rajulan yuhibbu manzilata Zaidan darabtu gulamahu, ya, yaitu kedudukannya sama dengan Zaid, aku memukul budaknya, ya, memukul pembantunya, gulamahu. Ini juga sama, ada kesamaran. Saya memukul Zaid atau gulamahu. Ya, jadi pada apa yang tabi, ya, pengikuti Zaidan darabtu rajulan yuhibbu, ya. Jadi ada pengikut. Maksudnya kalau sababi kan langsung darabtu gulamahu. Darabtu gulamahu. Jadi hanya dengan gulam dia mudhof. Ya, kalau yang tabi itu dia diikuti lagi oleh yang lain. Ya, darabtu misalnya gulaman yuhibbuhu. Jadi hu-nya terhalang oleh yuhibbu. Hu-nya dari gulam terhalang oleh yuhibbu, yaitu berupa sifat.
atau berupa bayan tadi itu, Zaidan darabtu Amron abahu, ya kan, atau berupa atop, Zaidan darabtu Amron, ini disebut tabi. Ada pengikut, ada kata lain yang mengikuti. Sedangkan kalau sababi yaitu langsung berupa mudhof, misalnya darabtu gulamahu. Nah, hukum yang ada pada tabi, maksudnya kesamaran yang ada pada tabi itu, ya, kesamaran yang dihasilkannya sama dengan yang dihasilkan pada yang sababi. Ya, darabtu gulamahu wa kadzalikal baqi, begitu juga yang sisanya yang lainnya. Karena di sini ada kesamaran, saya memukul Zaid atau pembantunya gitu ya. Wahasiluhu, dan hasilnya annal ajnabiyya idza utbi'a, ya, bahwa yang asing apabila diikutkan bima fihi dhamirul ismus sabiq, ya, dengan apa yang ada padanya, yaitu dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya, jaro majros sababi, ya, berlaku, ya, atau berjalan hukumnya sebagaimana sababi, ya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah para penyimak ya sekalian, kajian alfiah ini kita sudah menyelesaikan tentang istighol ini ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami kerumitan-kerumitan ya di dalam kaidah-kaidah ini. Ini menunjukkan kekayaan ya, keluasan di dalam bahasa Arab ini yang perlu kita pahami jika kita ingin mendalaminya, ya. Terutama tentu tujuan kita adalah untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah ya, sebagai sumber ajaran agama kita. Ikhwah sekalian, demikian untuk kajian pada kesempatan kali ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.